Irin di belakang. Udah live? Ya. Doa dulu aja tuh. Ayo. Kamu ada yang nonton? Mari kita berdoa dan menaruh kita ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyediakan kami wadah untuk melayani Engkau Tuhan. Berikanlah kami pelayanan yang dapat melayani Engkau, membesarkan nama-Mu selalu. Segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Segala abad. Amin. Tuh, sapa. Halo, shalom semuanya. Siapa ini? Ada Yesi, Tommy, aku kelihatan. Tommy, ada Stanley Rao, ada Udah. sudah Masih sedikit ya. masih 3 orang, masih 3 orang. Kita masih tunggu ya. Kita tunggu 5 menit lagi kita akan mulai. Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Ada siapa ini? Oh, Shalom, Kosten. Shalom. David, ada siapa lagi tuh? David, Yesong. David sama siapa ini? Yesong. Oh, Yesus sudah. Saya harus kelihatan apa ini? Iya. Pak Reken, sudah tua. Irin aja gak kelihatan masih muda. Kelihatan. Siapa ya, jauh? Ada David, ada Kosten. 5 menit lagi ya, kita mulai ya. Masih tunggu teman-teman yang lain. Gimana kabarnya? Work from home? Saya mau lihat dulu. Kok Andi. Ada kok Andi. Kok Andi online. Kok Andi, ada Steven. Hai, Pen. Halo. Steven siapa itu? Steven Kurniawan. Sinyo. Oh, Nyonyo. Nyonyo. PMD apa kabar? Halo. Cornelia Ida. Oh, Cornelia. Halo, Cornelia. Halo. Ada Stefani Hartanto. Tepo dari. Bukan. Oh. Ini kamu udah pernah bilang sama aku kok. Baca buku kan. Ada siapa lagi? David K tetap. Hai. Oh, Yesong. Yesong, hai. Kita udah mulai yuk. Oke. 1 menit lagi lah, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu lagi. 1 menit lagi kita mulai. Kita online 10, 10. sudah 10. Bertahan ya, semoga sinyalnya lancar. Semoga sinyalnya lancar. Suaranya gimana? Oke? Bagus suaranya? Hai. Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak Oh, oke suara. malah bahas Femde. Lu dari tadi lu itu. Oh, Nyonya Jamie. Tepi tadi ya. Oh, yang itu. Heeh. Pani. Oke suaranya. Oke, suaranya oke. Tapi maksudnya telat dia berarti ya. Oh, Sylvie, ada Sylvie. Oh, Stefani tadi itu Sylvie. Stefani itu Stefani kok si Silvi loh, itu dua nama yang berbeda. Bukan ya? Aku Jemo. Itu Tepi. Iya. Kan tadi ada 2 itu, ada satu siapa tuh? Berarti nama Instagramnya diganti aja. Stefani datang GS. GS itu siapa? Oh, JS. Hah? Juragan sombong. Oh, GS Juragan sombong. Juragan sombong Apa datang kabar ya? Juragan sombong? Regina sudah. Regina itu baik anaknya itu. Hah? Nggak Oke. kayak JS. Oke, kita mulai ya. Hari ini temanya adalah winner. Temanya winner, ya. Winner. Apa arti winner? Gimana bahasa Inggrisnya, Pak? Winner itu artinya pemenang, ya pemenang. Kenapa kok gak temanya the winner? Kenapa winner? Karena winner artinya
Kita semua pemenang. Kalau D itu cuma satu ya? Enggak, salah. Itu oh, salah. Itu Oh, itu Oke. Jadi temanya winner ya. Kita semua adalah pemenang. Winners berarti ya. Winners. Iya. Oh, So iya. many. pakai S. S ya. Oke, winners. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ke-31. Itu bacaan pertama. Bacaan pertama hari ini. Saya ulang ya, Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 23 sampai 31. Saya ulang lagi ya satu kali. Teman-teman boleh dibuka di rumah, dimanapun ya kalian nonton ini. Kalian bisa buka Alkitab, mau HP, dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai ke-31. 23 sampai 31. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ayat terakhirnya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi ini adalah doa jemaat pada saat itu. Kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul pasal 4 yang dari ayat pertama, itu Petrus dan Yohanes waktu itu sedang memberitakan firman. Kemudian mereka ini sangat dahsyat ya, banyak orang yang mengikuti mereka, dan akhirnya mereka ditangkap, mereka diadili, dan mereka punya omongan itu penuh dengan kuasa. Nah, dari situ mereka karena ditangkap, akhirnya karena mereka dilingkupi dengan kekuatan Tuhan, mereka akhirnya dilepas. Tapi umat pada saat itu, para umat itu berdoa untuk mereka. Mereka begitu percaya sama Tuhan karena pada zaman dulu mereka itu benar-benar mengorbankan nyawanya mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka sudah tidak takut mati, mereka sudah pokoknya intinya tujuan utamanya mereka adalah memberitakan firman Tuhan, memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Jadi mereka berdoa minta Tuhan berikan kekuatan karena mereka sungguh percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya di ayat 31 teman-teman boleh saya bacakan sekali lagi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa mereka ini sangat benar-benar kuat dalam doa kepada Tuhan? Mereka sangat mengorbankan nyawa mereka untuk memberitakan firman. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan nyawanya. Tuhan memberikan teladan, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Mereka ingin supaya kita semua, bukan hanya Tuhan Yesus sebagai pemenang,
Tapi Tuhan Yesus mau kita sebagai orang-orang yang masih hidup sekarang itu menjadi pemenang. Pemenang dimanapun kita berada, kita harus menang karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita sudah menjadi anak Tuhan, anak dari pemenang, dan kita adalah pemenang juga. Jadi pada malam hari ini saya mau mengajak teman-teman, kita mau merenung lagi salib Tuhan yang barusan minggu lalu kita rayakan di hari Paskah, kebangkitan Tuhan, Jumat Agung, penyaliban Tuhan. Kita mau melihat lagi begitu dahsyat Tuhan kita, begitu luar biasanya kasihnya Dia terhadap kita, sehingga Dia rela mati di kayu salib. Karena salibnya kita boleh memperoleh hidup sampai saat ini. Karena salibnya kita sampai saat ini boleh mengakukan dosa kita, dan dosa kita boleh diputihkan. Semerah apapun dosa kita dapat diputihkan semuanya. Mari kita mau tenangkan hati kita. Mari kita membawa waktu kita, pikiran kita, hati kita, jiwa, raga kita. Kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka dalam tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mempunyai Raja seperti Engkau Tuhan. Kami boleh bangga melihat Raja kami, boleh mempertaruhkan harga dirinya, segala keegoisannya, semuanya Dia boleh rendah hati untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa dari kami semua di dunia ini. Orang yang berdosa dan orang yang sangat penuh dengan dosa, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan dari hati kami. Kami mengucap syukur dari benar-benar dari lubuk hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah pujian kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
berkuasa, yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah boleh menebus segala dosa kami untuk dengan cara mati di kayu salib Tuhan. Itu sebuah anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami boleh melihat para murid Tuhan pada malam hari ini, para umat-Mu, jemaat pertama-Mu Tuhan. Mereka boleh mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka Tuhan. Mereka boleh mengorbankan nyawa mereka untuk memberitakan firman, untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Itu semua karena kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena mereka ingin membalas kasih-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memberikan yang terbaik dari dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan dengan pengorbanan-Mu ini Tuhan tidak akan sia-sia. Kami anak-anak-Mu ini, kami akan memberitakan setiap firman-Mu dimanapun kami berada, lewat setiap perkataan kami, lewat setiap tindakan kami Tuhan. Semuanya Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami ingin semakin memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak pemenang. Dan kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang. Amin. Mari pada malam hari ini kita ingin memuji Tuhan, kita ingin memuliakan namanya, kita mau menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya tepuk tangan yang kasih. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dalam segala
Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu suku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu, Kau keyakinanku, bersinar di Tuhan Yesus Tuhanku. Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, lebih keras lagi, untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Di Tuhanku, Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Hidupku takkan sama lagi. Amin. We will shout for you. Pada malam hari ini, saya mau men-sharingkan suatu pengalaman hidup yang pernah saya alami sehubungan dengan tema yang dibawakan pada malam hari ini, yaitu winners. Mungkin beberapa sudah pernah mendengarkan sharing saya ketika saat itu saya dalam pekerjaan saya mendapatkan seorang klien yang begitu keras sih, dalam arti sampai hubungan saya dan klien tersebut agak kurang bagus, karena klien tersebut juga sempat berbicara kasar pada saya. Jadi ketika singkatnya pada saat itu klien itu ada salah paham dan klien tersebut sudah buru-buru marah, dan saya ketika itu secara nggak sengaja saya bertemu dengan klien itu di suatu tempat umum, dan kemudian klien itu sempat memaki saya di depan umum dengan suara yang sangat kencang, sampai semua orang di sekitar tempat umum itu semua memperhatikan saya dan klien saya itu. Saat itu semenjak kejadian itu saya sangat stres. Saya bingung harus kayak gimana, harus apa yang saya lakukan. Waktu itu yang saya lakukan ketika saat itu terjadi, saya emosi. Saya ikut marah, saya ikut menyalahkan kliennya juga. Pokoknya saya membalas apa yang
kata-kata jeleknya yang dia sampaikan ke saya, beliau sampaikan pada saya balas gitu. Tapi setelah itu saya nggak merasakan ketenangan sama sekali. Ketika saya pulang ke rumah, hari demi hari berlalu, karena pekerjaan saya ini masih harus tetap berhubungan dengan dia, dengan klien saya itu. Saya berdoa, saya sharing dengan sel group saya minta tolong bantuan doa, dan saya pun juga berdoa. Di situ saya minta penyertaan Tuhan, karena ketika saya baru pertama kali dalam dunia kerja ini, saya berhubungan dengan klien dan saya sampai dicaci maki seperti itu. Bahkan mungkin orang tua saya aja nggak mungkin mencaci maki saya seperti itu di depan umum, di keramaian seperti yang lain saya lakukan. Saya benar-benar, meskipun saya mungkin pada saat itu saya sudah balas marah, saya sudah balas teriak, saya sudah melampiaskan emosi, tapi ketika sampai di rumah tuh nggak ada ketenangan sama sekali. Di perasaan saya itu sungguh gusar. Akhirnya saya terus bawa doa. Setiap kali klien itu menelpon saya langsung mual, pengen muntah gitu. Saking stresnya gitu ya. Dengar namanya Tit itu langsung udah muntah gitu rasanya. Nah tapi itu setelah melalui suatu proses sekitar 1 bulan lebih, saya berdoa, saya minta bantuan doa. Saya grup saya juga ditemani sama keluarga saya disupport, mereka juga mendoakan saya setiap hari. Yang saya alami adalah suatu perubahan yang dari dalam diri saya tuh tiba-tiba saya bisa jadi lebih berani. Suatu ketika, suatu momen ketika saya sudah mulai menyerahkan masalah ini Tuhan, sudah ya wes, aku lepas tangan wes, sembarang wes, pokoknya orang ini tak tutup bungkus dalam nama Tuhan. Saya nggak tahu harus apa. Saya sudah dipisui, ya toh, anggapannya itu sudah dipisui di depan umum lagi, ya toh. Itu sudah tak serahkan. Setelah Tuhan, saya minta tolong, saya sudah tahu, saya minta tolong bimbingan Roh Kudus supaya ketika orang ini telepon, supaya saya ketemu nanti. Ini ceritanya dia tuh belum lunas bayar gitu ya. Jadi saya ini minta penyertaan Tuhan supaya ketika nanti saya perlu berhubungan lagi, saya itu bisa lebih strong gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan menyertai saya, Tuhan memberikan Roh Kudusnya melalui sel grup saya, melalui BPM, setelah doa saya, melalui keluarga saya, melalui support yang diberikan. Saya berhasil dengan bantuan Tuhan ya, saya berhasil menghadapi klien itu dengan lebih baik, dengan lebih tenang. Dan sekarang permasalahan itu sudah selesai, kliennya ya ternyata pembayarannya bisa lancar sampai selesai gitu, puji Tuhannya. Yang perlu dipetik adalah setelah melalui proses ini, proses yang menyeramkan tadi, saya sendiri berubah. Melalui proses ini, saya menjadi orang yang lebih dewasa pastinya dalam hal pekerjaan saya. Saya jadi lebih teliti, saya jadi lebih, ketika ada suatu permasalahan saya langsung ya udah masalahnya ke Tuhan aja. Emang soalnya ada memang hal-hal itu yang nggak bisa kita kontrol. Kita mau marah balik ya bodoh juga, duitnya lagi di sana tapi orangnya dimarahi ya nggak dibayar, mampus juga kan. Makanya kayak gitu. Ada hal-hal yang ada limitnya. Manusia tuh udah mentok sampai situ dan nggak bisa lagi. Dan kekuatan itu dari Tuhan. Betul, dan kekuatan itu hanya bisa didapatkan hanya dari Tuhan saja. Jadi mari teman-teman, ketika kalian mungkin mengalami permasalahan hidup, apapun itu, entah permasalahan ekonomi, atau mungkin sedang ada yang sakit keluarga kalian, mari kita mau bawa semua itu ke Tuhan. Karena sungguh manusia itu sangat terbatas, limitnya itu sangat rendah sekali. Kita nggak mungkin bisa memaksakan apa yang kita mau. Kita hanya bisa memohon kepada Tuhan dan berserah. Kita bisanya hanya meminta pertolongan Roh Tuhan. Karena sungguh Roh Tuhan itu adalah Roh yang hidup, Roh yang bisa masuk dalam setiap diri kita, mau ikut campur dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu. Meskipun mungkin orang tua memandang kita nggak penting,
keluarga kita, teman kita, memandang kita tuh bukan sesuatu yang penting, tapi Roh Tuhan mau turut campur dalam kehidupan kita. Mari kita mau menaikkan sesuatu lagu pujian bagi Tuhan. Kita mau imani dengan sungguh-sungguh lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita akan sekali lagi. Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus
Tuhan setiap kekuatan yang boleh Kau minta. Pada malam hari ini seperti jemaat pertama, berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus dicurahkan di setiap kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, biarkanlah penuhi kami, berikan kami kekuatan baru ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Buka hati Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Tarmu menyembahmu Di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan Tuhan semuanya hanya di altar-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau buka diri kami Tuhan. Segala permasalahan yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan, permasalahan virus, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan sekolah, sungguh Tuhan kami mau semua serahkan hanya kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau lah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, di tempat setiap kami yang sedang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hati kami, dalam diri kami, dalam rumah kami masing-masing. Benar Tuhan, penuhi kami. Penuhilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa mampu Tuhan menghadapi setiap perkara, dan kami gak berjalan sendiri lagi Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Engkau untuk menyertai kami. Tuhan, datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. dengan minyak baru. Dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita nyanyikan sekali dengan hati kita. Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sikialalalalalalala, undanglah Roh Kudus hadir di setiap hati kami, hadir di setiap hati kita di tempat kita masing-masing. Undanglah Roh Kudus penuhi hati kami. Sikialalalala, sikialalalala, penuhi hati kami ya Roh Kudus. Sikialalalala, tutup bungkus kami ya Roh Kudus. Sikialalalala, Ya Tuhan, ya Roh Kudus, pada malam hari ini tutup bungkus kami Tuhan. Tutup bungkus hati, pikiran, hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, rumah kami, dimanapun itu Tuhan, rumah setiap kami yang bersekutu pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan pada saat ini
Bimbing kami ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan pada malam hari ini ya Roh Kudus, kami ingin berdoa untuk semua pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kesehatan kami dimanapun kami berada saat ini. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami. Lindungi kami ya Tuhan. Mungkin masih ada teman-teman kami ataupun kami yang masih beraktivitas di luar ya Tuhan. Lindungi kesehatan kami, jagai kami selalu Tuhan, sehingga kami dapat sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, untuk meniadakan lockdown. Saat ini Tuhan, kami ingin bawa setiap kota dimanapun itu Tuhan. Bapak, tolong Tuhan, biarkan pikiran mereka itu bisa lebih terbuka sedikit Tuhan. Mereka mau lebih gak egois Tuhan. Semoga mereka mau lebih mempedulikan tentang orang lain, orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang keadaannya sungguh bahaya kalau terkena virus corona Tuhan. Tolong bukakan pikiran mereka, setiap mereka, agar mereka mau peduli terhadap sesama lebih Tuhan, daripada mereka peduli terhadap kebosanan mereka di rumah. Biarkan mereka mau Tuhan untuk mengerti keadaan lingkungan sekitar Tuhan. Kami tutup bungkus mereka dengan kuasa darah yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan, pikiran mereka itu bisa diubahkan Tuhan. Mereka gak akan melakukan demo lagi Tuhan di negara manapun itu. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Oma Titi Indrawati, Oma dari saudari kami Veve ya Tuhan, yang baru saja berpulang. Ya Bapa, sungguh jalan-Mu tak terselami Tuhan oleh pikiran kami. Saat ini Engkau telah memanggil Oma Titi ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau sertai perjalanannya pulang kembali kepadamu Bapa. Kami mau serahkan Oma Titi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk keluarga yang ditinggalkannya, supaya boleh merelakan perjalanan Oma Titi kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami ingin juga berdoa untuk setiap orang yang sekarang ini sedang kehilangan pekerjaannya ya Tuhan. Bapa, cukupkan mereka Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Dan berikanlah mereka kekuatan, keluarga mereka kekuatan ya Tuhan untuk melalui segala permasalahan hidup mereka ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, agar Kau melindungi selalu negara ini dari segala pertikaian Tuhan, dari segala malapetaka Tuhan. Tolong lindungi negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa semoga kita selalu dilimpahi kesehatan dan ditutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus supaya bisa melewati pada masa ini tanpa kurang suatu apapun. Amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa jagai kota Surabaya, negara Indonesia. Mari kita berdoa untuk kota kami. Sikialalalalalala, 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 sikialalalalalala. Tutup bungkus kota kami ya Tuhan. Benar Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan, segala anarkisme, segala virus-virus Tuhan. Tutup bungkus kota kami, lindungi kami Tuhan, kota Surabaya ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk dokter-dokter Tuhan dan perawat dan sukarelawan yang mungkin saat ini sedang berjuang membantu saudara-saudari kami yang terkena COVID-19. Bapak, kiranya Engkau mau limpahi mereka dengan kesehatan, stamina yang bagus, sehingga mereka bisa terus pelayanan tanpa sakit Tuhan. Kau sendiri yang turun tangan menjaga kesehatan mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas adanya mereka di dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa, mungkin banyak sekali prediksi-prediksi yang sungguh mengkhawatirkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya atas setiap rancangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami semua di negara kami ini tergeletak ya Tuhan. Tapi Engkau akan selalu menggandeng kami Tuhan untuk melewati setiap badai permasalahan ekonomi yang terjadi di negara kami ini. Dan kami percaya juga Tuhan, segala pemerintahan yang Kau sudah pilih, Bapak Presiden kami Jokowi dan juga jajarannya semuanya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu. Kami mau percaya kepada mereka Tuhan, bahwa setiap keputusan yang mereka ambil itu semua berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara ini Tuhan, supaya negara ini mampu Tuhan untuk menangani COVID ini ya Tuhan. Sertailah Pak Jokowi saat ini Tuhan. Kita mau berdoa untuk Pak Jokowi saat ini. Sikial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 a, sikial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 a, sikial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 a, sikial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 a. Izinkanlah beliau memiliki keputusan dan kebijakan yang terbaik Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Tuhan, mungkin banyak doa yang belum kami sampaikan Tuhan.
Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau juga untuk mencurai setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hati kami ini bisa menjadi tanah yang gembur Tuhan. Setiap firman yang Engkau berikan kepada kami bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk menjadi Oke, selamat malam. Salam, perkenalkan nama saya Rio, saya dari komunitas Benedictus Prayer Ministry. Jadi pada malam hari ini saya akan sedikit men-sharingkan firman yang bertemakan tentang integritas. Kenapa kok integritas? Jadi ini melanjutkan dari pengajaran yang sebelumnya dibawakan oleh Konegen yang dia menjelaskan tentang integritas dalam keluarga. Jadi pada semester ini BPM ingin menjelaskan tiga hal ini, yaitu yang pertama adalah integritas dalam keluarga, integritas dalam pelayanan, dan kemudian yang ketiga adalah integritas dalam bisnis. Tiga hal ini bisa dibilang adalah hal-hal besar yang selalu melingkupi umur-umur kita pada saat ini. Yaitu kita kan mungkin sudah berkeluarga, terus kemudian yang kedua kita sudah bekerja, kita umur-umur kita mungkin bisa dibilang adalah pekerja muda pada saat ini. Kita mungkin berbisnis pada saat ini. Dan yang terakhir mungkin kita tetap mempunyai kehidupan dalam pelayanan. Nah itu mungkin kita menjelaskan rinci breakdown masing-masing dalam tiga hal itu. Nah pada malam hari ini melanjutkan dari pengajaran integritas dalam keluarga sebelumnya, saya hanya ingin menjelaskan tentang arti integritas itu seperti apa sih. Arti integritas secara detail itu seperti apa. Terus yang kedua, saya akan memberikan salah satu contoh dalam Alkitab yang berintegritas. Dan kita bisa menilai bahwa dia berintegritas sampai sejauh apa, dan kita bisa mencontoh dia sampai sejauh apa. Tuh. Nah, jadi pada malam hari ini, basic dari sharing firman ini akan saya ambil dari suatu ayat Alkitab. Kita bisa buka di Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mungkin teman-teman bisa baca. Nah, sambil teman-teman baca, saya ingin sedikit sharing. Jadi pada saat saya membawakan tema integritas ini, sharing pengajaran tentang integritas ini, saya teringat pada suatu kejadian hal. Jadi saya ini kan proses dimana saya itu kan ikut suatu perusahaan. Saya ikut suatu perusahaan yang dimana pada waktu ini saya sudah ikut lama perusahaan. Jadi sudah 5 tahunan lah. 5 tahunan, dan pada saat itu saya kan sering pergi ke luar kota untuk bisa mengejar proyek. Jadi ketemu dengan customer ini, janjian, misalnya kita sebut di Jakarta, saya ketemu berangkat ke Jakarta, saya janjian ke Bali, saya ketemu ke Bali. Jadi saya sering traveling untuk mengejar proyek dalam pekerjaan saya. Nah pada waktu itu, karena saya saking sering travelingnya, saya sempat diajak ngobrol teman saya yang dari perusahaan lain, yang dia pernah tanya, "Bro, enak ya kamu sering traveling?" Loh, kenapa? Sering traveling lah ya, wajar kan, setiap perusahaan kan apalagi jabatan-jabatan yang saya tanggung sekarang kan harus mewajibkan saya traveling gitu kan, gak harus menetap di suatu kota itu gitu loh. Dia bilang, "Oh enggak, kalau sering traveling cuanmu pasti banyak." Cuan apa maksudnya? Tanda tanya kan.
Saya seharusnya tahu maksudnya dia itu seperti apa, tapi saya untuk lebih memperjelas saya tanya, maksudnya itu seperti apa sih? Ya udah, kamu sering traveling kan, lu pastikan semua hal itu kan disupport semua sama perusahaan kan. Ya memang saya semua selama traveling, dan gak perusahaan saya doang ya, semua perusahaan hampir sebagian besar di Indonesia ya, bila membuat karyawannya untuk traveling, dia pasti akan support semua untuk pengeluaran biaya selama traveling itu. Bisa dibilang biaya akomodasi, biaya hotel, penginapan, atau mungkin biaya makan dan bensin, dan mungkin banyak hal lain yang mungkin banyaklah rinci-rinciannya. Nah, teman saya itu memperjelas bahwa ya itu yang bisa lu membuat cuan tuh seperti itu. Maksudnya gimana sih? Nah, lu kan bisa membuat pada waktu ngisi bensin, lu gak usah minta print-printannya, minta nota kosong aja, lu bisa markup harganya. Oh, saya dengerin aja waktu itu ya. Terus kemudian pada waktu kamu naik Grab, naik Gojek, lu bisa rembes kan. Terus kemudian mungkin kamu pada waktu makan, kamu minta nota kosong aja, kamu isi dan kau bisa markup, lalu klaim ke perusahaanmu. Lu kan cuan, apalagi sering-sering traveling, duitmu pasti banyak. Nah teman-teman, saya pas waktu mendengar itu sih, dipikir-pikir sih, ya bisa cuan mungkin loh ya. Cuma kan kita yang ada di posisi sudah pelayanan pada saat ini, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah hidup baru ya bisa dibilang. Jadi kita bisa menilai bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya itu adalah sesuatu hal yang salah gitu loh. Kenapa salah ya? Pada waktu itu saya sih tidak langsung mencela teman saya sih. Saya cuma bilang saya cuma dalam hati, ya nggak bisa lah. Bagaimanapun yang kita lakukan, bila kita benar-benar seperti itu, ya kita akan merugikan perusahaan itu gitu loh. Kita akan merugikan seseorang lah, perusahaan itu. Pokoknya kita membuat seseorang rugi karena perbuatan kita. Jadi seharusnya kan namanya perusahaan itu kayak mempercaya pada kita, ya kan? Dia percaya sama kita suatu proyek besar, dan dia mengirim kita ke tempat itu untuk bisa mendirikan proyek itu. Tandanya ada seseorang yang percaya sama kita kan. Dan pada waktu kita traveling, namanya perusahaan kan memberikan kita suatu modal yang dimana hal itu tidak boleh disalahgunakan. Jadi pengeluaran apa yang kita lakukan pada saat traveling itu, ya itu yang kita klaimkan, jangan dilebih-lebihkan. Bisa dibilang mungkin perusahaan tuh nggak tahu, dan mungkin yang kita klaim backup tuh mungkin dibayar gitu loh sama dia, dan dia tidak terlalu banyak tanya karena mereka sudah percaya sama kita. Cuma secara iman dan Tuhan tuh tahu gitu, bisa menilai bahwa wah, cara yang kita lakukan itu salah. Dan kalau bila kita sambungkan dengan topik pengajaran pada hari ini, kita bisa dinilai bahwa kita manusia yang tidak berintegritas. Kenapa kok tidak berintegritas? Nah, saya ingin menjelaskan dulu dari arti integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, kehendak, ucapan, dan perbuatan. Jadi saya ulangi, integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, kehendak atau tujuan, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi bisa dibilang kalau bila 4 hal itu semua selaras, semua seimbang, kita bisa dinilai bahwa kita adalah manusia yang berintegritas. Nah, kita kembali ke ayat Alkitab yang tadi saya katakan di awal-awal sharing ini, di Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, kita bisa note dari Markus bab 1 ayat 22 yang saya garis bawahi ya. Saya note ya. Saya bacakan di sini. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi di Markus bab 1 ayat 22 ini menjelaskan bahwa mereka yang mendengarkan pengajaran Yesus itu takjub. Jadi pada Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 ini
menjelaskan tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi umat-umat yang datang pada saat pengajaran Yesus di sana, mereka takjub sama pengajaran Yesus. Kenapa kok takjub? Bisa dibilang pada saat itu Yesus itu adalah sosok yang sangat terkenal zaman itu dan sampai sekarang. Jadi coba teman-teman bayangkan ya, kenapa Yesus itu bisa seluruh dunia dari ujung Eropa sampai ke ujung South Amerika, Amerika Latin, bisa dibilang bahwa semuanya mengenal Yesus dan tahu Yesus dan tahu pengajaran Yesus itu seperti apa. Jadi semua tuh tahu Yesus seperti apa. Loh, kenapa kok bisa Yesus tuh terkenal itu ya? Padahal bisa dibilang zaman itu kan belum zamannya online. Bener kan? Jadi kan bisa dibilang dulu itu belum ada namanya Google, YouTube, ya kan, YouTube atau mungkin Microsoft itu belum ada. Tapi kenapa Yesus itu bisa sampai seterkenal itu? Nah, saya sedikit mengupas sedikit ya. Kenapa Yesus itu bisa terkenal? Kita bisa lihat bahwa zaman-zaman sekarang orang kalau mau terkenal itu banyak yang menjadi YouTuber, ya kan, sedikit-sedikit loh di YouTube. Hello guys, gini. Nah, dia banyak mencari subscribe sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya dan sebagainya, sehingga orang itu bisa terkenal. Tapi pada saat Yesus itu kok bisa terkenal itu seperti apa? Nah, itu kita bisa melihat bahwa dia terkenal karena banyak orang yang mendengarkan nama Yesus dan mendengarkan pengajarannya itu respect sama dia. Saking respectnya, mereka tidak segan untuk membagikan pengajaran itu ke orang lain. Jadi marketing dari mulut ke mulut, dari dunia ke dunia. Orang berlayar sampai ke pelabuhan sini menjelaskan tentang Yesus. Orang yang mendengarkan merasa terberkati, dia berlayar ke tempat lain menjelaskan tentang Yesus. Apalagi digenapkan oleh ke-12 murid Yesus yang menyebar ke seluruh dunia, penjuru dunia, yang mereka menyebar untuk membagikan kabar sukacita dan mengabarkan tentang Yesus sang juru selamat itu real, ada gitu loh. Nah, itu jadi bisa dibilang bahwa karena murid-murid yang pada saat itu mendengarkan pengajaran Yesus, itu bisa menilai bahwa orang ini benar-benar berintegritas. Jadi apa yang dalam pikiran Yesus, apa yang dalam hati dan kehendak Yesus, dan apa yang dalam ucapan dan perbuatan Yesus, semuanya itu selaras, sehingga orang itu bisa menilai bahwa orang ini luar biasa ya, orang ini sangat memberkati. Saking memberkatinya, aku tuh tidak segan-segan bahwa aku pergi ke rumah keluargaku, aku mungkin pergi ke rumah temanku, tetanggaku, aku gak segan-segan tuh membicarakan tentang Yesus gitu loh. Karena saking luar biasanya orang ini, dan aku merasa terberkati, aku harus memberkati orang ini. Nah, itu dari mulut ke mulut sehingga Yesus sampai benar-benar terkenal pada saat ini. Jadi orang itu bisa menilai dari sisi integritasnya. Jadi kita bisa melihat dan mencontoh bahwa Yesus ini adalah makhluk, atau bisa dibilang adalah orang yang paling berintegritas yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa Yesus itu adalah berintegritas, kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita sudah berintegritas sejauh apa sih pada saat ini? Apakah kita masih mencuri-curi? Atau mungkin kita terlalu mengejek orang, mungkin saking kita butuh duit banyak gitu ya, kita buat penawaran semahal-mahalnya, orang tuh lagi butuh kita, terus kita jual produk ini semahal-mahalnya sehingga kita bisa untung besar, ya kan? Atau mungkin kita mencuri, kita mungkin ya sebagai karyawan kita berusaha mencuri-curi uang perusahaan yang seharusnya itu bukan hak kita, ya kan? Jadi jujur, integritas itu bisa dibilang kata-kata simpelnya adalah jujur. Hiduplah dengan sejujur mungkin, jangan mencuri, jangan menipu, karena bagaimanapun kita jangan berusaha untuk membuat orang lain itu menderita atau rugi gara-gara kita, gitu loh. Karena dengan apa yang kita perbuat, orang lain bisa yang menanggung, dan itu benar-benar tidak disukai di mata Tuhan. Itu. Jadi kembali lagi ke topik integritas, kita
sejauh mana sih sudah berintegritas dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Jadi bisa dibilang bahwa manusia itu diciptakan dengan suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus sudah tahu ya semua hal itu. Nah, jadi kita sebagai manusia harus bisa mempunyai hati yang sama seperti Kristus atau Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu orang sosok yang seperti itu ya. Nah, kita tuh bisa mencontoh gitu. Gak usah jauh-jauh lah kita mencari contoh orang yang hebat seperti apa. Nah, kita ambil contoh yang simpel seperti Yesus. Yesus tuh bisa dalam pikiran dan perbuatan dan ucapannya itu semua selaras. Nah, kita kenapa tidak mencontoh hal tersebut gitu loh. Jadi kita bisa berusaha agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya tujuan untuk kendaki, apa yang kita ucapkan dan kita perbuat itu semuanya sama, tidak beda. Itu teman-teman pada malam hari ini. Terus kemudian yang terakhir, setelah kita belajar, tadi untuk menguatkan topik yang tadi, yang dimana kita harus mempunyai hati yang sama seperti Kristus, kita bisa melihat dari ayat Alkitab di Filipi bab 2 ayat 5, dimana saya bacain ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi apa yang tadi saya katakan semua base-nya dalam Filipi bab 2 ayat 5 ini. Jadi teman-teman bisa save ayat ini dan mungkin simpen untuk bisa dibaca lagi bila kita reminder lagi. Dan yang terakhir, nah, kita sebagai manusia itu punya tujuan, diciptakan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi secara tidak langsung bila kita menjadi manusia yang berintegritas, kita akan mengenapkan tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena secara tidak langsung, karena kita berintegritas, di kehidupan sehari-hari kita bisa membuat orang lain tuh melihat kita menjadi sosok yang patut dicontoh, ditiru, sehingga orang itu merasa terberkati. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah hidup sama seperti Kristus. Tuh, oke. Jadi itu arti dari integritas yang tadi saya sempat singgung sedikit. Terus kemudian saya juga memberikan salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Yesus yang kita bisa contoh. Dia adalah makhluk yang benar-benar berintegritas, yang patut kita contoh. Oke, terima kasih. Itu aja, sekian dalam sharing firman pada malam hari ini. Untuk menutup sharing firman, saya akan tutup dengan doa. Oke. Terima kasih Bapa pada malam hari ini atas berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Lewat firman-Mu ini, Engkau sudah mereminder kami, Engkau sudah mengingatkan kami kembali apa arti dari integritas itu dan bagaimana kita menjadi manusia yang bisa berintegritas dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa, sehingga kami bisa memberkati orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu terhadap diri kami pribadi masing-masing ini ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kesehatan kami selalu ya Bapa. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit, terutama corona yang pada saat ini sedang menghantui dunia kami ya Bapa, negeri kami. Berkati agar kami jauh dari segala penyakit itu ya Bapa, dan sehingga corona bisa segera hilang dari muka bumi ini ya Bapa, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang